Dia katakan bahwa dia tidak seberani Pak Ahok. Halo teman-teman, selamat datang di channel EC Penio. Ini saya, utuslah saya. Pada kesempatan ini saya mau share kepada teman-teman terkait dengan yang lagi viral sekarang tentang Bapak Joseph Paul Chang yang sedang dicari oleh polisi, di mana keberadaannya sekarang terkait dengan dugaan penghinaan terhadap agama Islam. Kemudian sebenarnya saya sebelumnya tidak mengetahui terkait Bapak ini. Kemudian beberapa minggu yang lalu saya melihat suatu video beliau yang di situ kata-katanya waktu saya menonton video itu, saya juga kok bisa ya berani sekali orang ini mengatakan hal-hal seperti itu, begitu ya. Saya sendiri tidak terlalu suka orang untuk mengomentari kepercayaan orang lain. Walaupun mungkin ada hal-hal secara rasional terkait kepercayaan orang lain itu yang tidak masuk di dalam rasional saya sebagai manusia, misalnya seperti itu ya. Contohnya saja, kepercayaan saya, misalnya orang lain itu banyak yang tidak bisa menangkap waktu saya mengomentari seperti ini, semoga bahagia bersama Bapa di surga. Orang lain berkomentar, kita jelaskan juga sulit, mungkin demikian juga ya, terkait dengan ada hal-hal yang secara manusiawi kurang bisa diterima oleh nalar pikiran kita manusia ini. Hanya iman yang bisa menerimanya. Seperti itu ya. Kemudian waktu saya melihat video itu, saya berpikir seperti ini, pasti saudara-saudara muslim itu akan terluka dengan kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Joseph Paul Chang tersebut. Saya pun tidak setuju dengan perkataan yang keras tersebut. Saya berpikir begini, kok Bapak ini katanya pengikut Kristus, ya kan, pengikut Yesus Kristus, tapi ikut-ikutan juga melakukan penghinaan kepada agama lain seperti yang dilakukan oleh ustadz-ustadz tertentu, ya. Kalau misalnya itu termotivasi karena ada orang lain yang menghina Yesus, ya. Nah, ajaran Yesus mengatakan, saya di sini sebenarnya bukan karena saya ahli. Pengetahuan saya terkait dengan Alkitab itu tidak banyak. Saya berani berbicara ini karena saya sudah mengikuti beberapa yang di video-video dari Bapak Joseph Paul Chang. Kemudian barusan ini saya coba mengikuti live ya beliau. Ya, saya melihat ada juga rada ngawurnya ya dalam menjelaskan itu. Jadi, wah, saya pikir karena itulah saya termotivasi untuk membuat video ini. Kemudian yang terkait dengan Pancasila yang saya lihat pada wawancara wartawan Jawa Pos itu ya membuat saya berpikir dari dua sisi. Jadi ada pendapatnya yang benar, tetapi ada juga yang menurut saya rada ngawur. Kalau misalnya Bapak Paul Chang itu melakukan penghinaan itu karena ingin balas dendam kepada adanya ustadz-ustadz juga yang menghina Yesus, saya pikir itu bukan ajaran Yesus.
Kalau ajaran Yesus mengatakan jangan membalas, ya kan? Jadi kita tidak perlu terusik dan terpancing. Wong nilai iman kita itu bukan terletak di situ, melainkan terletak pada bagaimana kita melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus tentang kasih. Maka tentang video Bapak Yosef Paul Chang yang sudah diamankan itu, saya juga tidak setuju. Kata-katanya terlalu menyakitkan menurut saya, bagi umat Muslim juga. Saya mengatakan ini bukan karena mau ikut-ikutan ya, tapi saya mengatakan ini karena tonton banyak video-videonya, kemudian tentu saya akhirnya mempunyai pendapat saya sendiri. Jadi karena sudah diamankan itu saya pikir hal yang bijak ya, sehingga tidak perlu banyak orang yang terluka kalau melihat itu. Kita berdoa apa yang terbaik. Kemudian saya tonton kembali wawancara Bapak Yosef Paul Chang dengan wartawan Jawa Post. Linknya saya buat di bawah ya. Saya semakin mengerti tujuan beliau dan saya dapat melihat dari dua sisi. Dapat saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya kalau ada luka atau bisul, kemudian bisul itu bernanah, agar dia bisa sembuh maka bisul itu harus dibeleh, dibuka, kemudian nanahnya dipencet, ya, sehingga keluar nanah-nanah itu. Kemudian setelah nanah-nanahnya keluar semuanya, baru kita bisa masukkan obat. Kemudian obat itu baru bisa menempel di kulit. Kemudian baru terjadi proses penyembuhan. Kemudian jika misalnya nanahnya tidak dikeluarkan, maka dikasih obat, maka obat itu juga akhirnya bisa menjadi kerak-kerak dan menutupi semua borok gitu ya. Maka kalau ditekan dia sangat sakit. Sebenarnya proses penyembuhan kalau memang seperti yang dibilangnya itu di Indonesia ini ada luka, maka luka itu memang harus dibuka seperti itu ya. Itu ilustrasi saya terkait kalau memang seperti yang dikatakan pada wawancara Jawa Post itu. Nah, terkait dengan persaudaraan, saya tertarik dengan ungkapan dari Bapak Siap. Sewaktu rombongan ini pulang, diskusi menyangkut akidah tidak ketemu. Ya kan? Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian. Menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Agama itu, semua agama mengajarkan persaudaraan sekemanusiaan. Nah, kita lihat ya teman-teman, kalau memang kita membangun persaudaraan sejati, sungguh luar biasa ya. Semoga negara kita yang luar biasa ini menjadi negara yang kuat dan terjadi persaudaraan sejati. Kita berdoa yang terbaik untuk Indonesia kita yang tercinta ini ya. Dan untuk Bapak Paul Chang, jika salah ya memang harus diproses hukum. Saya ada dalam satu video lagi yang saya lihat bahwa Bapak Joseph Paul Chang sendiri mengakui bahwa Bapak Ahok itu lebih gentle dibanding dengan dia. Dia katakan bahwa dia tidak seberani Pak Ahok. Nah, maka saya
Saya tahu saya tidak siapa-siapa, tapi walaupun saya tidak siapa-siapa, saya hanya anak Tuhan juga. Kita sama-sama anak Tuhan, mempunyai saran agar Bapak Joseph Paul Chang juga bisa gentle seperti Yesus sendiri sampai mati di salib. Kita lihat bagaimana Yesus mengkritik tata masyarakat, mengkritik para tokoh agama pada zaman itu dan juga mengkritik pemerintah. Ya kan? Jadi karena apa yang dilakukan Yesus pada saat itu juga tentu melukai hati orang-orang yang di zamannya, tapi dia juga menerima sampai mati di kayu salib, dipukul sampai ribuan kali cambuk, dialaminya untuk menebus dosa kita. Dan dia tidak mati sia-sia, ya kan? Dia tidak mati sia-sia, dia bangkit. Maka kita semua mengimani dia. Ya, itu. Jadi saya berharap dan saya berdoa juga agar Bapak Joseph Paul Chang bisa gentle menghadapi apa yang akan terjadi. Semoga semuanya juga, keluarganya juga menjadi kuat. Dan Bapak juga kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.